Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal melalui Al-Iman TV, melalui Suara Al-Iman, yang senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dikuatkan keimanan kita, ditambah ilmu kita, dan kita diwafatkan di atas keimanan. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan masih melalui pembacaan kitab Taqribul Fara'id karya Dr. Abdurrahman ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah. Bab yang akan kita bahas selanjutan bab sebelumnya tentang at-ta'sib atau asabah. Sebelumnya telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu, al-asabah ada 3. Asabah secara global ada 2. Dengan nasab, disebabkan karena nasab, dan yang kedua sebab memerdekakan budak. Yang disebabkan karena nasab ada 3. Yang disebabkan karena nasab ada 3. Bin nafsi ma'a atau bil ghairi yang kedua, dan yang ketiga ma'al ghair. Dan telah kita jelaskan hukum seputar asabah bin nafs. Terakhir telah kita jelaskan jalur asabah bin nafs. Jalur asabah yang mana hal ini menunjukkan prioritas. Ada 5 yang telah kita jelaskan melalui kitab. Yang pertama dan utama, jalur anak. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari keturunan laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Jalur ayah. Ayahnya ayah, kakek, dan seterusnya ke atas dari jalur laki-laki. Jalur saudara laki-laki kandung. Demikian pula saudara laki-laki yang sebapak dan anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki sebapak. Dan jalur yang keempat, jalur paman, saudara laki-laki ayah yang sekandung maupun paman yang sebapak, kemudian anak-anak laki-laki dari paman yang kandung atau yang paman yang sebapak. Adapun yang kelima, jalur al-wala, membebaskan budak. Kemudian al-muallif menyebutkan satu kaidah. Kaidah ini amatlah penting untuk difahami. Sangat manfaat bagi talib ilm, bagi penuntut ilmu. Disebutkan, idza ijtama'a asabatani fa aktsar quddimal aqdamu jihatan. Ini sebetulnya syarah dari kaidah yang sebelumnya. Jadi kaidah yang dijelaskan fabil jihati at-taqdimu summa biqurbihi wa ba'dahum at-taqdimu bil quwwati ja'ala. Ada satu bait yang ditulis oleh ahlul ilmi, yaqul al-Ja'bari,
fabil jihati taqdimu summa biqurbihi wa ba'dahuma taqdimu bil quwwati ij'ala. Dan dari jalur dahulukan, kemudian kedekatan, kekerabatan, dan selanjutnya dilihat mana yang lebih kuat. Dijelaskan oleh al-muallif, ini penting sekali. Nanti kita contohkan. Idza ijtama'a asabatani fa aktsar. Ketika kita jumpai, kita dapati dua asabah atau lebih. Terdapat ahli warisnya asabah semuanya. Ada dua atau lebih. Bagaimana kita mendahulukan atau bagaimana kita membaginya? Misalkan di sana ada ayah dan ada paman. Si mayit masih meninggalkan ayah dan si mayit meninggalkan al-am, paman. Maka kaidah inilah yang sangat bermanfaat. Kita lihat jalurnya. Ayah, jalur ubuwah. Paman, al-am, jalur umumah. Kalau dilihat jalur keduanya, maka jalur ayah lebih didahulukan. Artinya, ayah mendapatkan peninggalan semuanya, paman tidak mendapatkan. Makanya pada kesempatan yang lalu telah kita jelaskan tingkatan ini jalur anak lebih didahulukan dari jalur ayah. Jalur ayah lebih didahulukan dari jalur saudara. Jalur saudara lebih didahulukan dari jalur paman. Ini memiliki prioritas. Jadi jika terdapat dua asabah atau lebih, di sana ada anak laki-laki, ada ayah, ada saudara laki-laki. Si mayit meninggalkan anak laki-laki, si mayit meninggalkan ayah, dan si mayit masih memiliki saudara laki-laki kandung. Bagaimana kita membaginya? Siapa yang berhak atas asabah? Kita lihat ada jalur anak, jalur ayah, dan jalur saudara. Jalur anak yang diutamakan. Jadi ayah mendapatkan 1/6 karena si mayit memiliki anak laki-laki. Sisanya 5/6 untuk anak laki-laki. Anak laki-laki asabah. Saudara laki-laki tidak mendapatkan. Nanti akan ada bab setelah bab asabah ini. Ada bab yang amat penting bagi talib ilim, yaitu bab tentang hajab, tentang penghalang. Ini nanti saudara laki-laki terhalang dengan adanya ayah dan juga anak laki-laki, ayah dan anak laki-laki. Intinya dalam bab ini, dari 3 jalur ini, ada jalur anak, jalur ayah, jalur saudara, maka asabah yang kuat jalur anak. Baik, ketika si mayit meninggalkan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, si mayit meninggalkan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
si mayit masih punya sepupu laki-laki. Jadi si mayit memiliki keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, si mayit masih memiliki sepupu laki-laki dari paman kandung. Dari paman kandung. Insya Allah punya gambaran ya. Yang pasti keduanya ini masih ada hubungan dengan si mayit secara nasab, keponakan sama sepupu. Baik, dari dua laki-laki ini, siapa yang berhak atas peninggalan si mayit? Dalam hal ini, keponakan laki-laki, asabah, aula wa akrab, lebih utama dan lebih dekat kepada si mayit daripada sepupu. Sehingga asabahnya jatuh kepada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Harta peninggalan jatuh kepada keponakan. Sepupu laki-laki tidak mendapatkan. Ini sama-sama asabah. Namun yang lebih diutamakan keponakan. Mengapa? Karena keponakan termasuk jalur saudara. Jadi jalur saudara itu baik saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki yang sebapak, demikian pula keturunannya. Anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Ini termasuk jalur ukhuwah. Adapun sepupu laki-laki dari paman kandung termasuk jalur umumah, jalur paman, sehingga jalur ukhuwah lebih diutamakan. Nah ini dikatakan idza ijtama'a asabatani fa aktsar quddimal aqdamu jihah. Jika terdapat dua asabah atau lebih, maka dahulukan jalur yang diutamakan. Tadi sekali lagi jalur anak lebih utama, kemudian yang kedua jalur ayah, yang ketiga jalur saudara, dan yang keempat jalur paman. Qal fa inistawaya fil jihati. Ini sangat penting sekali kaidah ini. Jika dalam satu jalur itu sama, maksudnya ada dua asabah dalam satu jalur. Ada anak, ada cucu. Ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi kan satu jalur. Ada ayah, ada kakek. Ini satu jalur. Ketika terdapat satu jalur itu lebih dari satu, katakanlah tadi ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka yang berhak atas peninggalan dikatakan quddim al-aqrabu darajatan. Quddim al-aqrabu darajatan. Jadi yang didahulukan ketika ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka yang lebih dekat yaitu siapa? Anak laki-laki. Anak laki-laki lebih dekat kepada si mayit. Secara nasab maksudnya. Maka yang didahulukan, yang lebih dekat nasabnya secara nasab dengan si mayit. Anak laki-laki dengan cucu laki-laki, anak laki-laki didahulukan. Ayah dengan kakek, ayah yang mendapatkan asabah. Si mayit meninggalkan saudara laki-laki, dan si mayit meninggalkan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Saudara laki-laki lebih didahulukan karena lebih dekat kepada si mayit. Si mayit meninggalkan
paman kandung, dan ada anak laki-laki paman kandung, maka paman yang lebih didahulukan, dan seterusnya. Kemudian yaqul fa in istawaya fil jihati wad darajati quddimal aqwa. Jika jalurnya sama, derajatnya sama, maka dulukan yang lebih kuat. Contoh, ketika si mayit meninggalkan saudara laki-laki kandung, si mayit juga meninggalkan saudara laki-laki sebapak. Dilihat dari jalurnya sama, derajatnya sama, satu level. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak. Satu jalur saudara, levelnya sama. Namun yang sekandung lebih kuat dari yang sebapak. Mengapa? Karena yang sekandung terhubung dengan si mayit oleh ayah dan ibu. Tapi kalau yang sebapak terhubung dengan si mayit hanya dengan ayah. Jadi jika jalurnya sama, level derajatnya sama, maka dahulukan yang lebih kuat. Contoh tadi, saudara laki-laki sebapak, sekandung dan yang sebapak. Paman yang sekandung dengan paman yang sebapak. Yang lebih utama, yang lebih kuat, paman yang sekandung. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung dan anak laki-laki saudara laki-laki yang sebapak, yang lebih kuat anak laki-laki saudara laki-laki kandung, dan seterusnya. Ini kaidah ini amatlah penting bagi talib ilm. Baik. Kemudian al-muallif setelah menjelaskan beberapa contoh-contoh yang lain, beliau menjelaskan tentang asabah macam yang kedua. Jadi asabah ada dua, saya ulangi, ada dua pembagian utama. Asabah karena nasab, ada pertalian nasab, dan yang kedua karena sebab membebaskan budak. Yang dikarenakan nasab dibagi menjadi tiga. Bin nafsi yang telah kita jelaskan. Yang kedua bil ghairi. Al-muallif mengatakan thaniyan asabatun bil ghairi. Asabah dengan yang lain. Dikatakan oleh muallif ay an-nisa allati yasirna asabatan bisababi wujudi ghairihinna ma'ahunna. Asabah bil ghair ini beda dengan asabah bin nafs. Kalau asabah bin nafs itu telah kita jelaskan laki-laki. Semuanya laki-laki. Yang dengan nasab itu semuanya laki-laki. Bahkan ada 12. Selain suami dan saudara laki-laki seibu. Ustaz, ada yang perempuan asabah bin nafs. Ya, itu karena sebab membebaskan budak. Itu yang mu'tiqah nantinya. Adapun asabah bil ghair, semuanya perempuan, ada 4. Asabah bil ghair ini perempuan jika bersamanya saudaranya laki-laki. 4 perempuan dalam hal ini. Ada 4 perempuan. Anak perempuan dengan anak laki-laki.
cucu perempuan dari anak laki-laki dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saudara perempuan kandung dengan saudara laki-laki kandung. Saudara perempuan yang sebapak dengan saudara laki-laki yang sebapak. Ada 4. Semuanya wanita. Jika bersama mereka saudara laki-lakinya. Anak perempuan, cucu perempuan, saudara laki perempuan kandung, saudara perempuan yang sebapak. Jika bersama mereka saudara laki-laki kandung. Yang pasti selama tidak ada penghalang yang lainnya akan mendapatkan asabah. Adapun dalilnya, dalil cucu anak perempuan dengan anak laki-laki. Demikian pula cucu perempuan dengan cucu laki-laki. Cucu perempuan, cucu dalam ya. Cucu laki-laki pun cucu dalam dari anak laki-laki. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Qala Allah Ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan, Allah mensyariatkan buat anak-anak kalian bahwasanya bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Qal muallif anna Allah lam yafrid lil banati ma'a wujudil abna'i bal asyrakahunna fil mirathi ma'adz dzukuri ta'siban. Pada ayat ini Allah tidak menetapkan bagian anak-anak perempuan ketika bersama anak-anak laki-laki. Tidak ada bagian yang tetap ketika bersama anak laki-laki. Allah menyebutkan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memberikan syariat atau menetapkan bahwasanya mereka berserikat dengan anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Nah, ini asabah bil ghairi. Pokoknya cirinya asabah bil ghairi itu ada laki ada perempuan yang selevel ya, yang selevel. Ada 4 saja. Ada 4. Anak perempuan dengan anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki yang saudara perempuan yang sekandung dengan saudara laki-laki yang sekandung, saudara perempuan yang sebapak dengan saudara laki-laki yang sebapak. Ini asabah bil ghair. Adapun dalil, saudara perempuan kandung dengan saudara laki-laki kandung, saudara perempuan sebapak dengan saudara laki-laki sebapak. An-Nisa ayat 176. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Allah Azza wa Jalla menetapkan dalam surat An-Nisa ayat 176, jika ini masalah kalalah seringkali kita sampaikan, seorang meninggal tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan ayah ke atas, anak ke bawah, tidak ada. Dia meninggalkan saudara-saudara. Allah Azza wa Jalla tetapkan di sini, jika ahli warisnya saudara-saudara laki dengan perempuan, yang dimaksud pada ayat ini yang sekandung atau yang sebapak. Sebagaimana konsensus ijma' ulama tentang ayat ini. Falidzakari mislu hadzil unthayain. Maka bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Sebagai contoh ya. Dan ini seringkali kita contohkan, ketika seorang meninggalkan 1 saudara laki-laki kandung dan 1 saudara perempuan kandung, tidak ada yang lain. Berapa bagiannya? Langsung kita bagi 3 bagian. Saudara laki-laki 2 bagian. Saudara perempuan 1 bagian.
oh di sini ada 4 saudara perempuan, 1 saudara laki-laki. 4 saudara perempuan kandung dan 1 saudara laki-laki kandung. Baik, jika demikian, maka bagi 6 bagian. Kenapa 6 bagian? Saudara laki-laki 2 bagian. Saudara perempuan 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian. Baik, si mayit meninggalkan 2 saudara perempuan kandung dan 1 saudara laki-laki sebapak. Si mayit meninggalkan 2 saudara perempuan kandung dan 1 saudara laki-laki yang sebapak. Bagaimana kita membaginya? Apakah saudara laki-laki yang sebapak asobah dengan dalam contoh ini tidak. Saya ulangi, seorang meninggalkan 2 saudara perempuan kandung dan si mayit masih memiliki 1 saudara laki-laki sebapak. Kalau dilihat dari kekuatannya, jalurnya sama. Sama-sama jalur ukhuwah. Levelnya sama, tapi yang sekandung lebih kuat. Ada sekandung, ada sebapak. Dalam contoh ini nanti 2 saudara perempuan kandung mendapatkan 2/3. 1 saudara yang sebapak, sisanya asobah. Karena sekali lagi tidak level. Ini yang sekandung, ini yang sebapak. Baik. Qal al-muallif tentang asabah bil ghair. Jadi di sini contoh-contoh dan latihan dan dalam ilmu faraid, at-talib penuntut ilmu khususnya harus banyak mengambil contoh-contoh kasus. Taib. Yang ketiga, saya lanjutkan sedikit tentang asabah yang ketiga, yaitu asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair. Sekali lagi, ada asabah bin nafsi, ada asabah bil ghairi, ada asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi itu hanya ada 2. 2 wanita. Ketika bersama dengan wanita yang lain. Siapa kedua wanita ini? Yang pertama, saudara perempuan yang sekandung. Saudara perempuan yang sekandung. Dan yang kedua, saudara perempuan yang sebapak. Kapan mendapatkan asabah bil ghair? Jika bersama mereka anak perempuan si mayit, atau ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini saya contohkan. Dan sebelumnya disebutkan dalilnya. Jadi dalilnya disebutkan oleh muallif. Hadis Huzail ibn Shurahbil. Seorang laki-laki datang kepada Abu Musa al-Asy'ari menanyakan tentang faraid. Abu Musa al-Asy'ari termasuk fuqaha us-sahabah. Ketika ditanya tentang kasus seorang meninggalkan, jadi Abu Musa al-Asy'ari ditanya kasus faraid, seorang meninggalkan 1 anak perempuan,
satu cucu perempuan dari anak laki-laki, dan satu saudara perempuan kandung. Si mayit meninggalkan satu anak perempuan, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, dan satu saudara perempuan kandung. Abu Musa al-Asy'ari ketika ditanya, dia menjawab, satu anak perempuan bagiannya setengah. Sisanya kasihkan kepada saudara perempuan kandung, dan tidak ada hak bagi cucu perempuan dari anak laki-laki. Bahkan dia mengatakan, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan kepada radhiyallahu an, mengatakan kepada penanya, pergilah, tanyakanlah kepada Abdullah ibn Mas'ud, niscaya dia akan mengikutiku, kata Abu Musa al-Asy'ari. Laki-laki tadi datang kepada As-Sahabiyul Jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Ketika disampaikan, aku sudah menanyakan kepada Abu Musa al-Asy'ari begini, dijawab begini. Langsung Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, aku akan putuskan dengan putusan Nabi SAW. Nabi SAW menetapkan bagian satu anak perempuan setengah, bagian cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6, dan sisanya untuk saudara perempuan kandung. Jadi diralat oleh Abdullah ibn Mas'ud apa yang disampaikan, difatwakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Nabi memutuskan satu anak perempuan setengah, satu cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6. Ini takmilatas sulusain, artinya penyempurna 2/3. Dan sisanya saudara perempuan kandung asobah. Inilah asobah ma'al ghair. Ini contoh asobah ma'al ghair. Saudara perempuan bersama dengan anak perempuan, atau dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi ketika seorang meninggal, katakanlah contoh yang lain ya, untuk asabah ma'al ghair ini, seorang meninggalkan 2 anak perempuan. Si mayit meninggalkan 2 anak perempuan, dan si mayit masih memiliki saudara perempuan kandung. 2 anak perempuan mendapatkan 2/3. Saudara perempuan kandung asabah ma'al ghair. Ini nanti asabah. Asabah ma'al ghair. Mungkin lebih jelasnya sedikit saya tambah penjelasan. Misalkan seorang meninggalkan 1 anak perempuan dan 1 saudara perempuan kandung. Setengah di sini asabah. Asabah yang di sini adalah asabah ma'al ghair. Seorang meninggalkan 2 anak perempuan dan meninggalkan, anggaplah ada 4 saudara perempuan sebapak. Ini contoh yang lain. 2 anak perempuan bagiannya 2/3. 4 saudara perempuan kandung di sini asabah. Asabahnya apa? Ma'al ghair. Jadi ini contoh asabah ma'al ghair. Ketika saudara perempuan kandung
saudara perempuan sebapak bersama anak perempuan atau cucu perempuan nantinya. Tapi kalau misalkan pada kita, ada satu anak perempuan, ada satu saudara perempuan kandung, ada satu saudara laki-laki, misalkan demikian. Nah ini, yang ini asobah. Ini asobah apa? Bil ghair. Jadi ketika ada saudara perempuan, saudara laki-laki kandung, ini asobah bil ghairi nantinya 2:1. 2:1. Maksudnya apa? Saudara laki-laki 2 bagian, saudara perempuan 1 bagian. Bagaimana kita membaginya? Ya anggaplah di sini 100 juta. Otomatis 50 juta. Di sini sisanya 50, tinggal dibagi berapa? Dibagi 3. 50 dibagi 3, 3 bagian. Kira-kira berapa? 16,8 atau 16, sekian kalau tidak salah ya. Kalau 15 atau lebih 17-an ya, 17 lebih ya. Intinya 50 dibagi 3, 2 bagian untuk saudara laki-laki kandung, 1 bagian untuk saudara perempuan kandung. Sama di sini misalkan ada saudara laki-laki yang sebapak, kasusnya bukan asobah ma'al ghair, maka asobah, misalkan di sini ada 4 cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ada 3 saudara perempuan sebapak. Ada 1 saudara laki-laki sebapak. Empat cucu perempuan 2/3. Di sini nantinya asobah. Asobahnya apa? Asobah bil ghairi. Jadi asobah bil ghair dengan pembagian 2:1. Jadi misalkan di sini anggaplah peninggalan 300 juta misalkan. Oh ini 200. Kemudian di sini sisanya 100 juta dibagi, kita bagi berapa? Kita bagi 5. 3 ditambah 2 dibagi 5. 100 dibagi 5, 20 untuk saudara perempuan sebapak. Jadi masing-masing 20 juta, 20 juta, 20 juta. Untuk saudara 3 saudara ini masing-masing 20. Untuk saudara laki-laki yang sebapak 40 juta. Ini asobah bil ghairi. Yang di sini asobah ma'al ghairi. Jadi membedakannya ketika ada saudara laki-lakinya yang selevel, asobah bil ghairi. Asobah ma'al ghair, saudara perempuan dengan anak perempuan. Yang sekandung dengan anak perempuan atau cucu nanti. Saudara yang sebapak perempuan, baik dengan anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Baik. Qal al-muallif hafizahullah. Jadi di sini setelah disampaikan dalilnya, kemudian dia menyebutkan satu syarat, alla takuna asabatan bil ghairi wa an takuna ma'a far'i inathin warasna bil fardi. Nah, ini tadi yang telah kita jelaskan. Syarat asabah ma'al ghair jika tidak menjadi asobah bil ghair. Jadi kalau ada asobah bil ghair, ada saudara laki-laki, maka tidak menjadi asobah ma'al ghair.
Baik. Kesimpulan pada bahasan malam ini, asabah bagian yang kedua dari asabah yang disebabkan atau dikarenakan nasab, kekerabatan, yaitu asabah bil ghairi, ada empat perempuan jika ada laki-lakinya, anak perempuan dengan anak laki-laki, cucu perempuan dengan cucu laki-laki, saudara perempuan dengan saudara laki-laki yang sekandung, saudara yang sebapak dengan saudara laki-laki yang sebapak. Kemudian asabah ma'al ghair, ada dua, saudara perempuan yang sekandung dan yang sebapak jika bersama dengan anak-anak perempuan si mayit atau cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Nah, ini kaitan dengan asabah, dan insyaallah kita berbanyak latihan-latihan insyaallah di lain waktu. Aqulu qauli hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.